Kontingen bulu tangkis Indonesia bisa dikatakan masih haus gelar di awal 2024. Dalam 4 turnamen yang telah dilakoni, hanya satu wakil Indonesia yang berhasil keluar sebagai juara. Pasangan ganda putra Leo Rolicarnando, Daniel Martin masih menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil angkat trofi di musim ini. Ya, Leo Daniel adalah juara Indonesia Masters 2024 yang merupakan ajang BWF World Tour Super 500. Nasib kurang mujur dialami wakil Indonesia kala mengarungi turnamen awal musim yakni Malaysia Open 2024. Di ajang BWF World Tour Super 1000 tersebut, bahkan tak ada wakil Indonesia yang tampil di semifinal. Ganda putra Fajar Alfian, Rian Ardianto selaku juara bertahan justru kandas di babak perempat final. Lagi-lagi, Dewi Fortuna gagal memayungi Fajar, Rian CS kala beraksi di India Open 2024 yang berstatus BWF World Tour Super 500. Fajar Rian kembali terhenti di perempat final, senada dengan tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Terbaru, hasil nirgelar diraih penggawa merah putih di Thailand Masters 2024 yang mempunyai level Super 300. Leo Daniel yang berstatus juara bertahan harus tersingkir di 16 besar. Prestasi terbaik wakil Indonesia di Thailand Masters 2024 hanya babak semifinal. Bagas Maulana, Shohibul Fikri, Febriana Dwi Puji, Amalia Cahaya, dan Rehan Naufal, Lisa Ayu kompak menelan kekalahan sekaligus memastikan gagal tampil di final. Dengan hasil 1 gelar, sejauh ini Indonesia masih nangkring di posisi 7 dalam papan klasemen perolehan trofi BWF World Tour 2024. Prestasi terbaik wakil Indonesia di Thailand Masters 2024 hanya babak semifinal. Bagas Maulana, Shohibul Fikri, Febriana Dwi Puji, Amalia Cahaya, dan Rehan Naufal, Lisa Ayu kompak menelan kekalahan sekaligus memastikan gagal tampil di final. Dengan hasil 1 gelar, sejauh ini Indonesia masih nangkring di posisi 7 dalam papan klasemen perolehan trofi BWF World Tour 2024. Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting mendapatkan tugas berat jelang berakhirnya Race to Olympic Paris 2024. Pelatih kepala pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah berharap kedua tunggal putra itu bisa menembus semifinal di turnamen tersisa. Saat ini Jonathan berada di ranking 9. Sementara Anthony Ginting menempati peringkat ke-6. Meski masih aman, tetapi Irwansyah tidak ingin dua anak didiknya ini lengah. Karena itu, di turnamen tersisa dalam penghitungan Race to Olympic, Irwansyah berharap dua anak didiknya itu konsisten minimal tembus semifinal. Ya kalau bisa sih setiap kejuaraan itu semifinal. Makanya target itu sebenarnya penting tapi bukan jadi beban ke mereka juga, kata Irwansyah. Ia sadar target ini bisa menjadi beban bagi Ginting dan Jonathan. Namun, menurutnya target ini bisa memberi pelajaran kepada mereka jelang Olimpiade. Sebab, nantinya mereka akan mendapat beban dengan target-target yang diberikan. Karena itu, Ginting dan Jonathan juga harus terbiasa dengan merasakan beban target. Tapi kalau beban itu pun harus bisa diatasi karena bertambah dekat Olimpik itu bertambah beban kan? Tapi saya percaya mereka bisa mengatasinya, ujar Irwansyah. Makanya kalau bisa mereka semifinal apalagi kalau bisa sampai juara, karena pemain kita ini bukan enggak bisa juara, kesempatan juara itu ada. Jadi yaitu tadi terus dilatih dari sekarang ini, imbuhnya. Terdekat, Ginting dan Jonathan direncanakan turun di French Open dan All England 2024 pada bulan Maret. Dengan persiapan 1 bulan, ia berharap keduanya bisa mempersiapkan diri dengan baik dan memperbaiki performa turnamen awal tahun. Ini kan persiapan untuk Prancis dan All England ada pas sebulan, ini terus saya genjot. Bukan latihan tekniknya saja tapi dari pikirannya, imbuhnya. Ganda putra Indonesia Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri kalah di semifinal Thailand Masters 2024 setelah ditekuk He Jiting, Ren Xiang Yu 15, 21 dan Juni 21 di Stadion Nimibut, Bangkok, Sabtu 3 Februari. Bagas Fikri yang merupakan unggulan kedua di Thailand Masters 2024 tampil di bawah performa terbaiknya. Bahkan ganda putra yang dijuluki Bakri itu gagal mengembangkan permainan sepanjang 2 game laga.
Di awal game pertama laga sebenarnya berlangsung cukup ketat. Setelah tertinggal September 11 saat interval dan Oktober 14, Bagas Fikri bangkit. Lewat permainan yang lebih sabar dan cermat melakukan serangan, Bakri mendekat 13-14. Namun ganda Cina langsung tancap gas hingga unggul jauh 14-18. Bagas Fikri akhirnya kalah 15-21 di game pertama. Di game kedua permainan Bagas Fikri justru semakin menurun. Setiap pukulan yang dilakukan Ting Yu selalu gagal diantisipasi Bagas Fikri. Ganda putra Indonesia itu akhirnya kalah telak Juni 21 di game kedua. Pertandingan hanya berjalan 28 menit. Indonesia masih punya dua wakil yang akan berlaga di semifinal Thailand Masters 2024, yakni ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi dan ganda campuran Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati. Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri versus He Jiting Ren Siang Yu 15-21, Juni 21. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi versus Benyapa Aim Saad, Nuntakarn Aim Saad, Game 4, Court 1. Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati versus Decapol Puavaranukroh, Sapsire Tairat Tanachai, Game 6, Court 1. Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati akan melawan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya di 8 besar Thailand Masters 2024. Di pertemuan kedua itu, mereka bertekad main lepas. Rehan, Lisa mengungkapkan hal tersebut lantaran pernah kalah dari seniornya itu di Vietnam Open 2022. Mereka berebut gelar juara yang akhirnya dimenangi Dejan Gloria dengan skor 21-13, 21-18. Kini, keduanya dipertemukan kembali di Thailand Masters 2024. Bedanya, pertemuan keduanya lebih awal yaitu di babak 8 besar. Pernah kalah, Rehan, Lisa berupaya belajar dari kesalahan. Mereka bakal mempersiapkannya secara serius baik teknis maupun non-teknisnya. Kami akan bermain nothing tulus. Sebelumnya juga kami pernah kalah. Jadi mau main tanpa beban saja, kata Rehan. Mau menang atau kalah hasil akhirnya, kami akan mau kasih yang terbaik lebih dulu. Kami akan bermain maksimal, ujarnya. Selain hal teknis, sebut Rehan, persiapan mereka menghadapi pertandingan sore nanti yakni harus lebih fokus dan tenang saat melawan pasangan yang menempati unggulan keempat di Thailand Masters 2024. Kami harus main lebih tenang dan menjaga pikiran saja. Jangan buru-buru, apalagi Kak Gloria pengalamannya tinggi dan telah main di mana-mana, tuturnya.